Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun semua Anda sedang berada, apa kabar? Ya, semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga semuanya adalah sukses. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang mengajak anak-anak sekalian untuk belajar matematika pra-KPM. Kapan? Apa yang akan kita pelajari? Kesempatan ini adalah masih peluang. Kapan saja, di mana saja, sendiri atau berkelompok bersama Pak Jana. Matematika pra-KPM, peluang kejadian majemuk tidak saling bebas. Yang sudah di depan sudah kita upload, yaitu adalah kejadian saling bebas. Nah, sekarang yang tidak saling bebas seperti apa? Baik, langsung saja saya berikan suatu catatan. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dahulu ditulis dengan P A garis B. Ini A-nya terjadi terlebih dahulu, makanya ditulis di depan. Yang ditanyakan adalah apa? Yang sedang dibicarakan adalah peluang B ini dengan syarat setelah A terjadi. Baik, nilainya seberapa besar nilainya, yaitu bahwa peluang kejadian B dengan A telah terjadi, maka nilainya adalah ini. Peluang A, kejadian A dan B disimbolkan dengan apa? Dengan apa ini? Dengan irisan ya. Jadi kedua-duanya terjadi, dibagi dengan kejadian yang mendahului. Peluang kejadian yang mendahului yaitu adalah kejadian A. Tentu bisa ditulis dengan bentuk lain, yaitu bahwa peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian A garis B. Ya, oke, tinggal perkalian silang aja ya. Baik, sekarang coba kita ambil contoh. Ini contoh yang pertama. Dua buah dadu dilambungkan bersama-sama ya, nih kurang bersama-sama, tapi intinya demikian. A adalah kejadian muncul kedua mata berjumlah 8. Ya, kedua dadu maksudnya ya. Dua mata berjumlah 8. Sorry ya. A kejadian muncul kedua mata berjumlah 8. Dan B kejadian muncul kedua mata berbeda 4. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Tentu kita perhatikan apa pertanyaannya. Peluang dengan syarat A terjadi ya. Peluang B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu. Kemudian yang satunya lagi, peluang A dengan syarat B terjadi lebih dahulu. Baik, sekarang kita perhatikan ruang sampelnya. Kalau dua buah dadu dilambungkan, ya, apa yang akan terjadi? Katakannya adalah mata dadu yang pertama 1 sampai berapa 6 ke bawah, kemudian yang mendatar mata dadu kedua 1 sampai 6. Oke, sekarang kalau dadu pertama muncul 1. Ya, dadu pertama muncul 1. Apakah
dadu kedua tidak bisa muncul 1, bisa. Jadi kalau dadu pertama muncul 1, dadu kedua bisa muncul 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 ya. Oke, sekarang berikutnya. Kalau dadu pertama muncul 2, maka dadu kedua juga bisa muncul mata 1, mata 2, mata 3, mata 4 ya, sampai dengan mata 6. Dadu pertama muncul mata 3 ya, berikutnya bisa muncul 1, muncul 2, muncul 3, muncul 4, muncul 5, muncul 6 ya, sehingga demikian pasangannya ya. Demikian pula untuk berikutnya. Ya, ini adalah semua kemungkinan yang akan terjadi jika dua dadu dilambungkan bersama. Nah, ada berapa? Ada 36 titik sampel. Ada 36 titik sampel. Jadi seluruh kemungkinan yang mungkin terjadi itu ada 36. Ini titik sampelnya. Sekarang kita akan memperhatikan kejadian A. Kejadian A adalah kejadian muncul kedua mata berjumlah 8. Mana yang berjumlah 8? Ini ada 6, 2, 5, 3, 4, 4. Dan berapa lagi? 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6. Ini adalah berjumlah 8. Inilah kejadian A. Ya, kita tulis. Nah, ini berapa banyaknya? Ada 5. Ya, banyak titik sampel kejadian A ada 5. Kemudian kejadian B, kedua mata berbeda 4. Berbeda 4 mana? Berbeda ya, berbeda atau selisih 4. Entah itu yang lebih besar adalah dadu pertama atau dadu kedua sama saja, yang penting berbeda. 5, 1, 1, 5, 2, 6, 6, 2. Ya, itu adalah titik sampel dari kejadian B. Ya, ada berapa titik sampelnya? Yaitu ada 4. Nah, sekarang kalau kita memperhatikan rumus, ya rumus ini, maka apa yang perlu kita cari yaitu adalah PA irisan B. Ya, PA dan juga PP tentu. PA irisan B mana? Yaitu adalah peluang kejadian A dan B. Yaitu adalah 26 dan 62 ya kan, yang ada di A. 26 ada, 62 ada ya. Jadi ini merupakan irisannya. Berapa? Anggotanya adalah 2. Kemudian PA. PA berapa? PA tentu ada NA dibagi berapa? NA-nya 5 dibagi jumlah di ruang sampelnya 36 ya. 5/36. Oke. Ini 5/36. Kemudian apa lagi? Baik. PA irisan B adalah 2/36. Ya, oke. Sekarang kita bisa mencari apa ini? Bisa mencari peluang kejadian B dengan A terjadi terlebih dahulu. Yaitu apa rumusnya? PA garis B adalah PA irisan B dibagi PA. Nilainya berapa? 2/36 itu irisannya dibagi dengan 5/36. Jadi peluang kejadian B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu adalah peluang kejadian A dan B dibagi dengan apa? Peluang kejadian A. 2/36 dibagi 5/36 sama dengan 2/36. Kalau di tabel mana? Kalau di tabel irisannya mana nih? 6, 2, 6. Kemudian yang berjumlah 8.
98, nah ini ada berapa ini? Ada berapa? Ada 5. Sehingga peluang kejadian B dengan A terjadi terlebih dahulu yaitu adalah 2 dibagi ini banyaknya ini adalah 5. 2 irisannya ini dibagi dengan apa? PA dibagi dengan apa? Dengan A. NA banyaknya anggota A. Jadi ada 2 dari 5. Ya, 2 dari 5. Oke. Paham ya? Jadi kita di samping menggunakan rumus juga melihat ini. Melihat apa? Titik sampel pada ruang sampel ini. Kemudian yang berikutnya. Ini A yang mendahului ya. Sekarang kalau ditanyakan yang mendahului adalah B. Jadi peluang B garis miring A. B-nya mana? B-nya ini. 1551 62 26. Ini kan selisihnya berapa? 4 ya. Oke. Nah, irisannya berapa ini? Ada 2 dibanding dengan berapa? 4. Ya, ini. Oke. Itu kalau kita bisa melihat apa namanya? Melihat langsung dari apa? Dari titik sampel pada ruang sampel kita bisa langsung mencari ya. Nah, maka perlu pakai rumus ya. 6 2 26 ini ada 2 dibagi 1 2 3 4. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Oh ya, kiranya Bapak dan Ibu untuk bersedia untuk subscribe, juga anak-anakku sekalian dan para pengunjung yang budiman, untuk berikan dukungan Pak Jana agar Pak Jana senang untuk membuat bahan ajar untuk materi berikutnya. Saya tunggu beberapa saat. Ya, di tombol subscribe-nya yang di bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lanjut. Peluang B ada berapa? 4 NA ANB dibagi NS ya, 4 per 36 ya. Oke. Ini kita dapatkan, maka kita dapat mencari apa? Peluang A setelah B terjadi ya. Peluang A dengan syarat B terjadi. Nah, itu ya. Sama dengan apa? P irisan B ini berapa tadi? 2 per 36. Tuh lihat di sebelah kiri. 2 per 36 dibagi dengan PB berapa? 4 per 36. Hasilnya adalah 2 per 4 ya. Oke. Baik. Jadi cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut untuk contoh berikutnya. Contoh kedua. Nah, ini contoh kedua, kita cermati bersama-sama soalnya. Dalam sebuah kotak terdapat 5 buah mangga Indramayu dan 10 buah mangga aromanis. Akan dilakukan pengambilan satu persatu 2 kali ya, satu kemudian satu ya. Dan setiap pengambilan tidak dikembalikan. Berkurang dong. Iya, yang di kotak berkurang karena ada dipilih kemudian tidak dikembalikan lagi. Tentukan peluang terambilnya pertama mangga Indramayu dan kedua pengambilan kedua adalah mangga aromanis. Nah, baik, sekarang coba kalian pikirkan bahwa ini datanya seperti ini ya. Misalnya nih, dimisalkan A kejadian pertama terambil mangga Indramayu, B kejadian kedua terambil mangga aromanis. Nah, sekarang kita lihat A-nya ada berapa? A
Na, Na, Mangga Indramayu ada 5, ya kan? Kemudian yang berikutnya NS, banyaknya ruang sampel 5 dan 10, 15. Setelah kita menjawab, peluang terambilnya pertama apa? Pertama Mangga Indramayu bisa, yaitu Na per NS. Na-nya 5, NS-nya 15 sama dengan 1/3. Oke, sekarang kita akan mencari peluang B. NB-nya berapa? NB-nya adalah 10. Kemudian NS-nya. NS itu apa? Banyaknya ruang sampel, banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Karena Mangga Indramayu pada pengambilan pertama, ya, itu sudah diambil 1, maka tinggal berapa? 4. Tapi untuk Mangga Harum Manis tetap 10. Jadi pada pengambilan kedua, pengambilan kedua itu titik sampelnya berapa? Titik sampelnya tetap 10 ya, karena ini harum manis yang diambil 10. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah ruang sampelnya. Dari berapa? Dari 15 tinggal 14. Baik. Ya, ada keterangan kurang 1 ya. Baik, maka peluang terambilnya Mangga Harum Manis setelah yang pertama terjadi, ya sudah terjadi terambil Mangga Indramayu, sama dengan apa? NB per NS, ya kan? NB-nya berapa? 10, NS-nya 14, jadi ketemu berapa? Ketemu 10/14 adalah 5/7. Oke, atau kita gunakan rumus yang tadi, yang pembahasan yang di depan ya. PA garis miring B sama dengan apa? PA irisan B dibagi apa? Dibagi PA. Oke. Sekarang kita cari dulu NA irisan B. Sama dengan apa? Yaitu adalah C15 kali C110. Ini apa maksudnya? Kombinasi ya. Jadi kombinasi apa? Ini adalah cara mengambil 1 Mangga Indramayu dari 5. Kombinasi 1/5. Sedangkan ini banyak cara mengambil 1 Mangga Harum Manis dari antara 10. Jadi banyak Mangga Harum Manis ada 10. Nah, kita gunakan apa? Gunakan perkalian ini. Ini banyaknya cara pengambilan A dan B dikalikan. Masih ingat waktu kita membicarakan bagian pertama dari peluang ini, yaitu ada rute dari kota A ke kota B adalah sebanyak katakan adalah N, kemudian dari B ke C M, maka banyak rute dari A ke C adalah M kali N, ya kan? Nah, ini. Nah, ini kita hitung. Kita hitung sama dengan berapa? Kombinasi 1 dari 5 adalah 5, kombinasi 1 dari 10 adalah 10. Ya. Jadi banyaknya cara mengambil Mangga Indramayu dan Harum Manis ada berapa? 50 cara. Nah, sekarang oke. Mohon, ini ada permohonan lagi. Mohon Bapak dan Ibu, para pengunjung yang budiman, untuk bersedia subscribe. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel
Ini juga demikian. Pada saat pengambilan pertama, itu titik sampelnya ada berapa? Ada 15. Satu diambil dari 15, ini S1. Dan S2 adalah pengambilan satu dari berapa? Satu dari 14. Sehingga banyaknya cara adalah kombinasi 1 dari 15 kali banyaknya 1 dari 14 ya, kombinasi ya. Oke, kita hitung ya. Kombinasi 1 dari 15 adalah 15, kombinasi 1 dari 14 adalah 14. Jadi ketemu berapa? 210. Sehingga peluang terambilnya A dan B ada 50 ya, ini N A irisan B dibagi NS. 50 per 210 sama dengan 5 per 21. Baik, nah sekarang kita akan mencari apa? Mencari ini PA garis B. Peluang terjadinya B setelah A terjadi. Itu PA irisan B per PA. Oke, jadi ketemunya berapa? Oke, itu sudah ya. Oh, ini kita pakai ini, sorry. Ini, oh ya, dan kita cari apa? PA garis B ya. Jadi ini irisannya sudah ketemu. Kita tinggal bagi saja ya. Oke, lanjut. Ya, ini rumusnya. Baik. Jadi PA irisan B sama dengan 5 per 21. Terus ulang ya. Kemudian P garis B sama dengan PA irisan B per PA. Sama dengan berapa? Sama dengan 5 per 21 dibagi PA sepertiga. Hasilnya 5 per 21 kali 3 per 1. Hasilnya 5 per 7. Sekarang coba bandingkan dengan yang cara pertama. Ini cara kedua. Hasilnya sama. Oke. Baik. Mungkin ini saja. Oh ya, ada satu soal. Silakan untuk dicoba kerjakan. Bisa sendiri, coba. Kalau nggak bisa, dicoba dengan temannya. Ya. Nah, kemudian kalau nggak bisa juga, mungkin dibahas di depan kelas. Ya, oke. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas subscribe-nya. Baik, sampai jumpa. Untuk berikutnya kita sudah ganti materi ya. Kita untuk berikutnya ada ganti materi. Nanti kita pikirkan apakah trigonometri atau yang lain.